Bismillah. Oke. Bismillah, kita mulai. Dekat sedikit. Bismillah. Oke. Bismillah. Cuman mana? Panjangkan ke sana. Oh, panjangkan. Yes. Oke. Macam menyanyi ini. Sebentar. Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Tak jelas. Bergema. Macam mana? Oke. Oke. Macam mana Pak Ta'yah? Ta'yah pakai macam ini oke? Oke, macam ini. Coba. Bismillah. Oke. Ini boleh? Oke, yes. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Umar. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, bagaimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Lama ya nih, cuti lama di dalam kelas ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bertemu kembali. Dan para ulama pun seperti itu. Ketika ada bencana, mereka macam hentikan kelas beberapa waktu untuk fokus untuk menangani bencana lagi. Setelah bencana itu selesai, bukan maknanya kelas itu juga selesai, kelas dimulai kembali. Ada sebuah cerita, seseorang yang bernama Al-Imam Al-Attar. Imam siapa? Attar. Attar itu dulu pernah menjadi ketua ulama di Azhar. Ketua ulama di Azhar. Dibilang sekarang Grand Master Azhar. Sekarang kan Syekh Ahmad At-Thayyib. Tak apa? Oke. Sekarang Grand Masternya Syekh Ahmad At-Thayyib. Dulu Grand Masternya itu namanya Syekh Muhammad Al-Attar, Hasan Al-Attar. Syekh Hasan Attar ini ketika mengarang sebuah kitab di dalam ilmu mantik, tengah-tengah mengarang ada semacam kebakaran, macam yang terjadi di Beirut sekarang ini, ledakan di Lebanon. Jadi kebakaran ini membesar sampai di kilang apa itu, bahan untuk bom, bahan untuk senapan itu apa namanya? Mesiu. Bubuk yang meledak itu. Macam itulah. Kebakaran itu sampai dari kilang storage bubuk-bubuk yang meledak. Akhirnya meledak di Mesir itu. Ketika meledak, batu-batu apa? Batu-batu berhamburan, jatuh. Akhirnya banyak yang mati. Banyak yang mati. Dan setelah banyak yang mati, bukan sampai situ, penyakit datang. Penyakit datang, yakni karena banyak luka, banyak darah, banyak ini, kuman datang, penyakit datang. Akhirnya Syekh Hasan Attar ini macam minta maaf, saya akan cuti dulu untuk mengarang kitab ini. Jika saya hidup, saya akan teruskan. Jika saya tak hidup, ya semoga ada orang lain meneruskan tentang kitab saya ini. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk meneruskan lagi. Umur beliau diberi umur panjang kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala
diberi kesempatan untuk meneruskan kembali pelajaran ini, pengajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yutammim lana al khair dengan bisa untuk mempraktikalkan kitab niat ini dan menghatamkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam masa-masa ini banyak sekali itu orang itu bertanya kepada saya, Wan, Habib, kenapa Allah itu menurunkan pandemik corona ini? Benar. Kenapa? Bukankah jika Allah itu arhamur rahimin, Allah itu lebih baik tidak menurunkan virus ini? Kenapa Allah buat virus corona yang meninggal sekarang sampai 650.000 orang, yang terkena di atas 5 juta orang? Kenapa? Kalau memang Allah itu Tuhan yang maha pemurah, yang maha baik, kenapa Allah turunkan virus macam ini? Ini kan menyulitkan kita. Nak mengaji susah, nak bisnis susah. Orang yang nak pulang ke kota ke negara lain juga susah. Kawan saya dari Turki ke Malaysia, nak balik sudah tak bisa lagi, terkena pandemik corona. Banyak hal-hal semacam itu. Ini kan menyusahkan kita. Kenapa Allah buat hal yang menyusahkan kita? Banyak orang-orang murtad sebab itu, puan-puan. Banyak orang-orang murtad sebab itu. Dulu saya jumpa orang di Suriah. Dia murtad sebab dia tak percaya sama agama. Dulu dia muslim. Kemudian di Suriah terjadi perang, tak selesai-selesai perangnya. Dia cakap kalau memang Allah itu ada, Allah tak akan buat Suriah semacam ini. Ayo. Niscaya kena Allah itu kena buat perkara yang baik. Kenapa Allah buat perkara yang tak baik? Allah turunkan perang, Allah turunkan corona, Allah turunkan apa dulu? Flu babi, flu burung, apalagi banyak flu-flu yang lain. Kenapa Allah turunkan? Bukankah Allah itu maha pemurah? Saya cakap, Allah tak harus ikut apa kata anta. Allah ini Tuhan. Allah nak buat apa yang Allah nak. Dan baik dan buruk itu bukan apa yang anda nak. Karena baik dan buruk, puan-puan, itu terpulang kepada orang. Saya beri contoh eksiden. Eksiden baik atau buruk? Buruk bagi yang terkena eksiden. Bagi kedai servis kereta, untung apa tak? Kalau boleh setiap kereta eksiden. Semakin banyak eksiden, semakin kaya saya. Betul apa tidak? Sakit baik atau buruk? Oke, bagi farmasi macam mana? Untung kan, semakin banyak yang sakit, obat saya semakin banyak. Obat saya semakin laris. Sehat saja. Semakin banyak yang sakit, semakin banyak yang sakit. Itu adalah di dalam ilmu filsafat dikatakan ini adalah problem of evils. Masalah baik dan buruk, dan banyak sekali orang murtad sebab ini. Benar, Suf? Karena mereka macam tak faham antara hubungan antara adanya perbuatan buruk dan ada Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, tak akan ada perbuatan buruk. Saya bilang berbeza. Baik dan buruk itu relatif. Mungkin untuk anda baik, untuk orang lain buruk. Untuk orang lain buruk, untuk anda mungkin baik. Bagi Allah tidak ada baik dan buruk. Allah hanya melakukan apa yang Allah nak. Semua orang beriman, Allah tak untung. Betul apa tidak? Semua orang murtad, Allah tak rugi. Corona ini ada sampai 100 tahun, Allah tak rugi. Kita yang rugi. Tapi apakah Allah wajib untuk membuat kita untung? Tak wajib. Dia berpikir lama. Ini cakap betul juga. Karena masalah ini banyak orang ini salah paham, puan-puan. Banyak orang ini salah paham, yakni banyak orang-orang itu macam menjadi ateis, tak percaya kepada Tuhan sebab banyaknya kejadian gempa bumi, apa itu? Gunung meletus, tsunami, banjir, virus-virus corona. Dia merasa bahwasanya Allah itu menzolimi dia. Sof, tengok. Allah itu menzolimi dia. Saya bilang Allah tidak menzolimi siapapun. Karena semua adalah milik Allah. Yang namanya zalim
adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Berbuat hal yang bukan miliknya. Saya ame kereta akak Mimi, saya zolim karena itu bukan kereta saya. Tapi jika semua milik Allah, mana yang zolim? Saya nak pakai kereta saya nak rosak kereta saya nak uang saya nak saya belikan apapun, uang saya. Tak ada zolim di dalam kepemilikan. Kalau memang kita punya Allah, Allah berhak untuk berbuat apapun untuk Allah. Terserah Allah nak buat apapun. Yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Fa'alul lima yurid, dan itulah hakikat daripada ketuhanan. Karena itu kita kena berusaha keluar daripada virus ini dengan mematuhi SOP. Tapi kita tidak boleh komplain kepada Allah. Kenapa Allah turunkan virus corona? Tak boleh buat macam itu. Kita kena berusaha patuhi SOP. Kena makan makanan yang sehat. Tapi kita tak boleh, ya Allah kenapa saya kena patuhi SOP? Beteng kau tak turunkan corona, jadi tak ada SOP. Kalau tak ada corona, ada SOP tak? Tak ada. Beteng kau tak turunkan corona. Tak boleh macam itu. Karena Anda akan semacam mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ini adalah hakikat daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan inilah bagaimana penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita faham ini, niscaya tidak akan ada rasa komplain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memahamkan kita hakikat daripada al-qadha wal qadar, dan membuat kita ridho terhadap apa yang Allah turunkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah yang sedikit ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekarang kita akan mulai meneruskan pengajian kita di dalam Kitabun Niyat ini. Di dalam Kitabun Niyat ini sebelum adanya pandemik ini, kita sudah menyelesaikan niyatul ju', betul apa tidak? Niat berpuasa dan lapar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan masuk di dalam niat yang baru. Saya kira dengan masuknya niat ini, maknanya setengah kitab sudah selesai. Setengah kitab sudah selesai. Insya Allah tinggal setengah akhir, dan insya Allah kita diberi kesempatan dan kekuatan untuk menghatamkan kitab ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Niyatul qiraah wat tahsil. Bagaimana niat untuk qiraah? Ya ini qiraah, ya ini apa namanya? Membaca buku, mengaji. Tahsil ini biasanya difahami di dalam Hadramut dengan makna belajar, mencari ilmu. Kalau Anda nak mencari ilmu dan nak membaca, karena mencari ilmu itu caranya banyak ya. Ada mungkin dengan hadir majelis semacam ini. Ada Anda di rumah buka buku membaca, juga dikatakan mendapatkan ilmu. Sekarang lebih modern lagi. Buka YouTube, tengok ceramah Habib Ali Al-Hamid, tengok ceramah Habib Umar, alhamdulillah sudah ada subtitlenya. Dikatakan juga mendapatkan dan mencari ilmu. Apapun yang Anda lakukan, yang perbuatan itu dengan secara tabii mendapatkan ilmu, maka Anda kena membaca niat ini. Bagaimana? Katanya Habib Sa'ad, nawaitu fi tahsilil kutub lillahi ta'ala wa taqarrub ilaihi ibtigha'a mardatihi wa mahabbatun lillahi ta'ala. Aku berniat dalam mendapatkan kitab ini, membeli kitab ini, memegang kitab ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali. Ada seorang Habib namanya Habib Ahmad bin Sholeh Al-Bahar. Di dalam kitabnya beliau mengatakan beliau itu pernah berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan yaqadhah. Beliau meminta 3 hadis daripada Rasulullah SAW tentang fadhailul a'mal. Dikatakan bahwasanya di antara 3 hadis itu, barang siapa memegang tasbih, Tasbih, pegang je. Tak payah apa?
Tak payah berzikir menggunakan tasbih. Pegang je. Sudah dianggap dia itu berzikir. Pegang je. Wallahu a'lam, kalau mungkin boleh dikiaskan, pegang buku je. Tak payah baca, pegang buku je. Mungkin sudah dianggap pahalanya ya, pahalanya. Mungkin sudah diberi pahala, dia itu menuntut ilmu. Dia itu menuntut ilmu. Dan ini adalah niat bagaimana kita itu mencari ilmu. Banyak orang sekarang ini, apa ya puan-puan ya, saya tengok banyak orang sekarang ini ketika hadir majelis taklim, itu salah niat dari awal. Saya nak hadir majelis taklim Habib Ali Bagir. Kenapa? Nak dapat berkah. Wallahu a'lam, saya kira itu adalah niat yang sedikit salah. Kenapa? Karena dari awal dia macam sudah give up. Saya tak akan dapat ilmu, jadi saya nak dapat berkah je. Duduk paling belakang, tidur pula. Terus nak dapat berkah, jangan macam itu. Jangan niat hanya untuk dapat berkah. Niatlah untuk dapat ilmu. Kalau Anda dapat ilmu, berkah itu akan ikut. Tapi kalau Anda dapat berkah, belum tentu ilmu itu ikut. Wa taqarrub ilaihi ibtigha'a mardatihi wa mahabbatun lillah wa sa'i fi baqa'il ilm wa adamin dirasi. Dan aku menuntut ilmu ini berniat untuk berusaha agar ilmu itu tidak hilang. Loh, bayangkan kalau ilmu itu hilang. Tidak ada lagi orang yang paham ilmu fikih. Macam mana? Dan di antara tanda-tanda hari kiamat, ilmu agama hilang. Di antara tanda-tanda hari kiamat, orang nak menuntut ilmu Al-Quran, tengok Al-Quran semuanya hilang. Hilangnya ilmu adalah tanda hari kiamat. Ilmu apa puan-puan yang hilang paling awal? Bukan. Ilmu yang hilang paling awal ilmu faraid. Ilmu faraid adalah ilmu pertama yang akan dicabut oleh Allah. Jadi orang ketika ayahnya atau maknya meninggal, nak jumpa orang pandai faraid, tak ada. Macam mana saya nak bagi faraid ini? Loh, orang kalau tak boleh bagi faraid apa? Begaduh Kak Mimi. Begaduh kan? Saya pernah datang sebuah jenazah, emaknya meninggal, emak belum dikubur, anak sudah gaduh semua. Belum pun masuk kubur, sudah gaduh. Engkau jangan cakap macam-macam ya. Saya punya share di rumah ini. Ini juga emak saya juga punya share. Emaknya belum ditanam pun. Karena masalah warisan, faraid itu masalah uang. Dan masalah uang ini sensitif. Karena itu Allah handle secara personal dalam Al-Quran. Tak ada Anda nak cari agama apapun yang handle pasal faraid macam Al-Quran. Tak ada. Karena itu ketika harta warisan yang bertemakan uang ini sensitif, Allah handle sendiri. Bayangkan jika tidak ada orang yang faham faraid. Macam mana? Pasti orang akan begaduh. Karena itu guru-guru saya itu saya tuh pernah cakap kepada guru saya, Ustadz, saya nak pandai ilmu faraid. Jangan Zainal Abidin. Kenapa? Nanti kau cepat mati. Karena ilmu itu hilang. Macam mana ilmu itu hilang? Ulamanya dimatikan. Semakin banyak ulama mati, ilmu itu akan semakin hilang. Kalau Allah nak mencabut ilmu faraid, yang dimatikan pertama kali adalah orang yang pandai ilmu faraid. Dulu guru saya cakap macam itu, saya ya Syekh. Umur itu sudah ditulis oleh Allah, saya bilang. Wa mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi nasri syariatihi wa isyaatiha wa kathrati atba'ihi wa tabarruk bi du'ail ulama wal auliya was solihin. Dan aku berniat mendapatkan ilmu ini agar mendapat cinta Rasulullah dan menyebarkan syariatnya dan memperbanyak pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendapat doa dan
mencari berkah dengan mendapat doa daripada para ulama wassalihin wasairul muslimin wa talabu syafaatihim binashri ulumihim wa nakliha ila man lam tablughu. Begitu pula saya berniat untuk meminta syafaat kepada para ulama pada hari kiamat kelak. Karena ulama itu juga bisa memberi syafaat ya puan-puan ya. Madhabnya para habaib, madhabnya ahli sunnah wal jamaah, selain Nabi bisa memberi syafaat. Nabi boleh memberi syafaat, ulama juga boleh memberi syafaat, aulia juga boleh memberi syafaat. Syafaat ada dua. Syafaat maknanya menolong orang untuk menaikkan derajat ke surga. Jadi surga itu kan bertingkat-tingkat kan. Surga itu puan-puan tingkatnya ke atas, tingkat 1, 2, 3, 4, 5 sampai paling atas. Yang paling atas namanya Firdausil A'la. Neraka ke bawah tingkatnya. Jadi semakin bawah semakin panas. Yang paling bawah itu namanya Hawiyah. Hawiyah. Yang paling atas namanya Jahannam. Yang paling atas namanya apa? Jahannam. Jahannam ini tempatnya orang muslim yang bermaksiat. Orang muslim yang bermaksiat tempatnya apa? Jahannam. Lah, setelah orang muslim ini keluar semua, Jahannam ini akan pupus. Jadi tinggal di bawahnya Jahannam. Nanti itu orang munafik, orang kafir, setan, iblis, semuanya di situ semua. Lah, syafaat itu bisa untuk menaikkan derajat atau mengeluarkan muslim daripada neraka. Dan yang boleh buat macam itu Nabi atau para ulama. Jumlahnya berapa? Terpulang. Semakin tinggi derajatnya, semakin banyak yang bisa dia tolong. Semakin banyak yang bisa dia tolong. Karena itu kalau puan-puan punya anak atau cucu, usahakan satu jadi ulama. Satu belajar agama. Punya anak 5. Ini yang 4 dunia tak apa-apa. Punya anak 7, punya anak 8. Semua dunia tak apa-apa. Satu kena belajar agama. Karena belum tentu puan-puan ini boleh masuk surga direct. Belum tentu, Suf. Belum tentu. Tapi kalau anaknya menjadi ulama, macam insurans lah saya bilang, macam insurans. Tak mudah pun, tak susah pun juga, tak susah, medium lah ya. Ini boleh diusahakan, tapi kena sabar, kena sabar. Habib, anak saya sudah besar semua, cucu pun sedikit susah Habib, sudah. Anak buah. Kalau tak boleh, mungkin ada orang yang tak mampu, Anda sekolahkan dia untuk menjadi agama. Ada cara, nak atau tidak. Begitu pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis bahwasanya liyuballighas syahida liyuballigh asyahidu minkumul ghaiba farubba muballagin au amin sami. Orang yang mendengar dari aku, hendaklah dia itu menyampaikan. Karena mungkin, saya belajar dengan guru saya mengajarkan dengan Anda, mungkin Anda lebih paham daripada saya apa yang guru saya maksud. Rasul mengatakan, farubba muballagin au amin sami. Mungkin murid Anda lebih paham daripada Anda. Berapa banyak murid lebih pandai daripada gurunya? Karena itu ajarkanlah ilmu. Rasul mengatakan, wahai para sahabatku, ajarkanlah apa yang sudah aku sampaikan. Mungkin murid-muridmu lebih paham apa yang aku maksud daripada kamu. Karena itu mengajar ini untuk mendapat doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam awal hadisnya, naddarallahu mra'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengindahkan wajah
seseorang yang menyampaikan kepadaku seperti apa yang aku katakan, karena mungkin murid lebih paham daripada guru. Bukan maknanya sahabat lebih paham daripada Rasul, tapi mungkin ada tabi'i lebih paham daripada sahabat. Wa tahassun minasyaiton bil intisab ila ahlil ilm wa din wa dukhul fi sawadihim. Begitu pula kalau Anda menuntut ilmu, berniatkanlah untuk melindungi diri daripada setan. Puan-puan, saya beri resipi ya. Resipi yang paling manjur untuk berlindung daripada syaitan bukan dengan banyak sholat, bukan dengan banyak puasa, bukan dengan banyak wirid, banyak ilmu. Benar. Orang kalau banyak amal ibadahnya tapi ilmunya sedikit, mudah untuk ditipu setan. Mudah untuk ditipu setan. Dulu ada sebuah cerita, Hasan Al-Basri atau siapa berjumpa dengan setan. Benar, berjumpa dengan setan. Dikatakan, engkau ini di dalam masjid ini, siapa yang kau paling takuti? Ada orang sholat, ada orang baca Quran. Engkau pasti takut dengan orang-orang yang sholat dan baca Quran itu? Tak ada. Itu kalau saya nak, sekarang dia boleh baca Quran, esok dia boleh minum khamr, biasa untuk saya. Yang saya takut, orang yang tidur nih, samping nih, saya takut nih dengan orang ini. Kenapa? Orang sholat Anda tak takut, orang baca Quran Anda tak takut. Dengan orang yang tidur Anda takut. Iya, kenapa? Karena dia itu orang alim. Tidurnya dia itu berbahaya untuk saya. Engkau tak percaya? Oke. Kita try. Datang, dibangunkan orang alim ini. Assalamualaikum. Kenapa lagi nih setan nih? Tuh kan. Belum apa-apa dia sudah tahu siapa saya. Belum apa-apa dia sudah tahu siapa saya. Baru saya bangunkan dia sudah tahu. Orang-orang itu yang sholat itu sholat Allah. Assalamualaikum di tengah-tengah sholat. Waalaikumsalam. Benar, Suf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tak tahu. Membalas salam dalam sholat membatalkan sholat. Dan itu dosa, Suf. Dan itu apa? Dosa. Dia tak tahu. Tapi orang tidur nih tahu. Ditanya, engkau tahu dari mana? Aku ini setan. Rasul sudah cakap, orang yang tak buat qailulah itu setan. Kilu fa inna syaitana la yakilu. Tidur sianglah sekejap, 30 menit, 40 menit. Karena setan tidak tidur siang. Engkau macam hari ini tak tidur siang, maknanya engkau setan. Benar kan saya cakap, katanya. Orang ini tahu siapa saya. Itulah, karena itu Anda menuntut ilmu untuk berlindung daripada setan. Bagaimana untuk mengetahui maksiat? Mengetahui maksiat, puan-puan, bukan untuk dilakukan, tapi untuk dihindari. Oh, ini maksiat, tidak akan saya lakukan. Kalau Anda tidak tahu ini adalah maksiat, Anda boleh lakukan. Macam ada makanan yang beracun, makanan yang tidak beracun. Anda kan tahu kan, oh ini tak boleh. Kalau orang ada kolesterol, tak boleh makan durian. Iya apa tak? Orang yang ada diabetes, tak boleh makan apa? Gula. Biasanya kalau di Indonesia tak boleh makan nangke. Orang yang diabetes tak boleh makan nangke karena gulanya terlampau tinggi. Orang tak tahu akan makan. Dokter akan cakap, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Kenapa? Karena ini ada racunnya. Untuk Anda tahu ini beracun, bukan untuk Anda makan. Untuk Anda hindar. Macam itu. Karena itu menuntut ilmu boleh untuk menghindarkan Anda daripada tipu daya syaitan. Wa tahassun minasyaiton bil intisab ila ahlil ilm wad din wad dukhul fi sawadihim wa syughlin nafas wa ta'arrud lin nafahat. Begitu pula menuntut ilmu itu untuk menyibukkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini kalau tidak disibukkan
akan berpikir ke benda-benda yang negatif. Pasti itu. Wa ta'arrud lin nafahat wa dzikir wa tadzkir biha ibtigha'al wasilah wa sa'ya fi ma arada wa nawa musannifuha. Dibilang begitu pula, saya menuntut ilmu ini untuk mencari berkah. Setelah faham ya. Setelah faham, saya nak mencari berkah juga. Saya lebih baik Habib dapat berkah walaupun tak faham. Satunya lagi, saya lebih baik Habib paham tapi tak. Kenapa macam tu? Carilah faham dan berkah dua-dua. Ada orang sering fikirnya macam itu. Better ilmu sikit tapi berkah banyak. Satu lagi, better ilmu banyak tapi berkah sikit. Kenapa buat macam tu? Cari ilmu banyak dan berkah banyak. Ini bukan dua perkara yang mustahil lah. Bukan. Dua-duanya boleh Anda dapatkan. Kalau memang tidak bisa dua-duanya, better salah satu memang. Jangan sampai tidak dapat dua-duanya. La ilmu wala berkah. Begitu pula saya ingin berniat ketika menuntut ilmu ini, membaca kitab ini, apa yang diniatkan oleh pengarangnya. Suf, tengok. Pengarang itu ketika berniat, ketika mengarang, dia mempunyai niat kan? Walaupun kita tak tahu, tapi Allah tahu. Ya Allah, aku membaca kitab ini, aku berniat seperti apa yang diniatkan oleh pengarangnya ketika mengarang kitab ini. Karena Engkau Maha Tahu ya Allah. Maka sada ihya'a ma'arad wa tablughuha ila man lam tablughu wa man sami'aha wa antafa'a biha wa antifa'ul muntafi'in biha min jami'il muslimin wa nawaitu biha wa bitahsiliha idhara sya'iril islam wa nasyil ilm wal mu'awanah alal birri wa taqwa. Ya Allah, aku berniat membagi syiar. Bayangkan kalau yang belajar hanya satu orang, semangat tak? Saya pun malas. Siapa yang belajar? Kak Meme je, alah. Better dengan Zoom je. Ada 2 orang, malas. Oh, yang datang 20 orang. Saya pun juga semangat. Yang lainnya pun juga semangat. Maknanya saya datang ke sini bukan hanya untuk menuntut ilmu. Saya nak menyemangati, memberi semangat puan-puan yang lain, kawan-kawan saya untuk menuntut ilmu. Wal amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Begitu pula berniat amar bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Wa nawaitul haq wa qaulal haq wa qabul ma huwa haqqun wa isma'ul haq. Ini penting ini. Ya Allah, aku menuntut ilmu ini berniat mendapatkan kebenaran dan mengerti apa itu kebenaran dan mengatakan kebenaran dan kuat menerima kebenaran. Wah, itu penting gitu. Kalau sudah perkara yang benar menjadi salah, salah menjadi benar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar, Suf. Berapa banyak orang itu tengok Islam teroris? Banyak apa tidak? Banyak kan? Perkara yang benar dianggap salah. Perkara yang salah dianggap benar. Engkau tak punya boyfriend kah? Malu. Tak punya boyfriend malu. Punya istri malu, ya kan? Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Anda datang ke majelis ilmu untuk mengetahui mana yang benar. Karena itu, Habib Soleh Al-Idrus, semoga cepat disembuhkan. Beliau sedang sakit. Setiap berdoa itu, pasti doanya itu Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah kebenaran di depanku itu benar, dan tampakkanlah kebatilan di depanku itu kebatilan, dan berilah kami kekuatan untuk mengikuti yang benar dan kekuatan untuk menghindari yang batil. Wa nashdul ilm wa khidmatihi wa nafyul jahal an nafsi wa tasyabbuh bis sholihin. Ya Allah, aku menuntut ilmu ini berniat untuk mendapatkan ilmu dan untuk menghilangkan kebodohan, dan juga untuk menyerupai orang-orang soleh. Tak ada ya puan-puan ya, orang-orang soleh itu banyak orang ini salah sangka. Saya tengok ini. Tengok Habib Umar ketika sudah menjadi Habib besar.
dakwah sana, dakwah sini. Ketika dakwah di Malaysia, masjid besi itu penuh. Saya kena menjadi dai besar, macam Habib Umar. Oke, kalau Anda nak jadi Habib besar, nak jadi dai besar, jangan tengok sekarang, tengok ketika beliau seumur Anta. Apa yang beliau buat? Kalau nak jadi orang soleh, belajar dulu, baru jadi orang soleh. Bukan menjadi orang soleh itu, ya Allah saya jadi orang soleh, tidur, bangun jadi orang soleh. Tak ada macam itu. Ini bukan memasak Indomie, ini bukan memasak Maggi. Ini nak menjadi orang soleh, Anda kena belajar, alim, baru Anda boleh menjadi orang soleh. Wal intima ilaihim wa tazayyun bizayyihim. Begitu pula saya ingin menyerupai orang soleh dan dinisbatkan kepada orang soleh dan berpakaian seperti orang soleh. Nawaitu syukrullah ta'ala kama ja'ana ala dhahiri khairin. Dibilang, dan aku menuntut ilmu ini untuk bersyukur. Benar, untuk bersyukur. Apa itu bersyukur? Bersyukur itu bukan Anda mengucapkan alhamdulillah, itu bukan bersyukur. Bersyukur itu menggunakan apa yang diberikan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Itu namanya bersyukur. Anda diberi otak kan? Untuk apa? Apakah untuk tipu-tipu? Banyak kan semakin dibilang orang ini pandai, tapi kepandaiannya dibuat untuk membohongi orang. Dipakai untuk curi uang. Semakin pandai dia, semakin banyak uangnya karena mencuri. Semakin sehat badan Anda, maka bersyukurlah dengan cara menggunakan nikmat Allah untuk apa dia diciptakan. Puan-puan, ingat, semua yang ada di dalam tubuh Anda bukan free. Itu kena Anda ingat. Mata Anda tak free, hidung Anda tak free, semua tubuh Anda tak free. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah per second. Anda buat apa? Kalau Anda hadir majelis taklim, Anda akan lolos, pas. Karena itu kan, itulah yang namanya bersyukur. Dan sikit orang yang bersyukur. Ya semoga kita dijadikan oleh Allah di antara orang-orang yang sikit tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Kama ja'alna ala dhahiri khairin wa nawaitu dirayah duna mujarradir riwayah. Ya ini, ya Allah, aku menuntut ilmu itu untuk faham, bukan untuk mengulangi saja, bukan untuk hafal saja. Banyak orang tuh macam tuh. Saya nak hafal Zubat, saya nak hafal Alfiyah. Apa yang dikatakan oleh Habib, saya hafal semua. Menuntut ilmu itu bukan untuk hafal, tapi untuk faham. Anda kena faham, bukan hanya hafal. Kalau boleh faham dan hafal, best. Tapi kalau boleh salah satu, berusahalah untuk faham, jangan untuk hafal saja. Dulu ada di Tarim atau di Hadramut, seseorang menghafal kitab namanya Raud. Raud itu kira-kira ada sekitar 5 jilid. Dia hanya hafal, tapi tak faham. Dia mendapat julukan apa? Keledai Raud. Keledai Raud. Keledai, maknanya Anda itu keledai Raud. Nama kitabnya. Kenapa? Anda hanya faham, Anda hanya hafal tapi tidak faham. Bukankah itu sebab Allah Subhanahu wa taala menegur dan melaknat banyak sekali ulama, banyak sekali orang-orang zaman dahulu. Di dalam ayatnya, kamatsalil himari yahmilu asfara. Orang-orang yang hanya yang hanya hafal dan tak faham, apalagi yang faham tapi tidak melakukan apa yang dia fahami. Macam keledai yang hanya bawa kitab. Anda tahu keledai? Himar, betul, himar. Cakapnya Malaysia himar ya, sama ya? Hah? Keledai. Keledai kan ada apa? Diletakkan macam sesuatu, nanti diletakkan barang-barang itu kan. Macam keledai yang bawa barangnya itu kitab, tak ada guna.
Karena Anda hanya bawa, tapi Anda tak boleh faham. Anda tak boleh paham. Dulu guru saya Mufti Tarim, Syekh Muhammad bin Ali Ba'udon, dikabari, Syekh, ada seseorang faham hafal Bukhari. Hafal Bukhari. Kata guru saya, alhamdulillah, ada satu lagi nuskhoh di library. Maknanya ada satu buku baru. Anda cuma hafal, tapi Anda tak faham. Karena itu, kalau ada orang belajar tahfidz, saya bilang bagus engkau belajar tahfidz, tapi jangan hanya tahfidz. Setelah Anda hafal Al-Quran, Anda kena faham Al-Quran, kena faham isinya. Wadaf usyarrid darain wajal binaf'id darain li wali ahbabi, dan aku berniat ya Allah menuntut ilmu itu mendapat manfaat di dunia dan akhirat bagiku dan bagi para saudara dan kekasihku dan handetolanku. Wali jami'il muslimin wa nawaitu bidzalika istinzala rahmah bidzikri sholihin. Ya Allah, aku membaca kitab ini, menuntut ilmu ini, niat untuk datangnya rahmat dengan menyebutkan para orang soleh. Di dalamnya kan waqala Hatim al-Asom, waqala fulan, katanya Said Muhammad bin Alawi al-Maliki apa? Bahwasanya dengan menyebut nama solihin saja rahmat itu turun. Sebut nama aja. Di Indonesia itu saya pernah jumpa satu Habib, namanya Habib Ja'far Al-Kaf, Majdub. Ketika dimintai doa, menyebutkan semua nama para habaib. Sebutkan nama. Kenapa? Cukup menyebut namanya, para ulama itu datang. Arwah mereka datang dan rahmat itu turun. Karena itu ya Allah, saya menuntut ilmu ini agar rahmat itu datang dengan menyebutkan nama musannifnya, dengan menyebutkan nama para orang-orang soleh. Wa idghamu syayatin wa muharabatihi wa mujahadatun nafs al-ammarah bisu. Begitu pula saya menuntut ilmu itu irgham, membuat marah setan. Karena kalau Anda pandai, Anda boleh memandaikan orang lain. Tapi kalau Anda sholat, macam mana nak buat orang lain sholat? Tapi kalau Anda pandai, Anda boleh membuat pandai orang lain, dan orang lain itu boleh sholat, boleh membuat pandai orang lain lagi, dan itulah yang namanya ilmu yang bermanfaat. Wa mujahadatun nafs al-ammarah bisu. Begitu pula melawan nafsu. Betul, melawan nafsu. Nak menuntut ilmu itu susah sangat. Orang-orang nak menuntut ilmu, ya Allah, macam ada batu. Dulu ketika, benar, itu hakikat benar ya. Nih, dulu saya ketika menuntut ilmu, awal-awal saja ramai. Awal-awal yang datang banyak. Semakin hari, sikit. Dulu saya ketika belajar ilmu-ilmu yang susah-susah itu, ketika datang, 20. Ustadznya masuk akalkah 20? Ketika hatam tinggal 3. Yang 17 ini mana? Semuanya gugur. Tapi coba tengok maulid. Ramai apa tak? Dari awal sampai? Oke. Coba setelah maulid ada majelis taklim. Baca tafsir Jalalain. Saya nak tengok berapa yang hadir. Kenapa? Karena setannya akan menghalangi orang untuk hadir majelis taklim. Tak apa, orang nak hadir maulid, nak hadir tahlil, tak apa. Setelah hadir maulid, mungkin yang dia apalagi kalau yang ceramah, yang penceramahnya itu lebih sebentar daripada maulidnya. Maulidnya 1 jam, yang ceramah cuma 20 menit. 20 terbalik. Maulidnya yang sebentar, yang sekejap, ceramahnya yang lama. Karena intinya bukan maulid, tapi intinya adalah tausiah. Tausiahnya bukan maulidnya. Maulid ini hanya wasilah, tapi sekarang terbalik. Ceramahnya wasilah, maulidnya menjadi yang esensi. Menjadi yang inti. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu susah. Susah, benar-benar susah. Kenapa? Karena Anda nak jadi pewaris Nabi, setan tak suka macam itu. Karena itu kalau ada orang menuntut ilmu, setan tuh marah setan, saya tak nak.
Berusaha bagaimana kalau perempuan ditengokkan laki-laki, kalau lagi ditengokkan perempuan, terus macam itu. Setan akan berusaha dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Jangan sampai dia berada dalam menuntut ilmu. Wa irghamu syayatin wa muharabatihi wa mujahadatun nafas al-ammarah bisu' wa tahalli bisidq wa nawaitu ghufranal dzunub bi dzikri sholihin wa bi dzikri hikayatihim wa taqwiyatul qalb wa tathbitihi. Begitu pula ketika saya itu menuntut ilmu, ya Allah, saya berniat untuk meminta ampunan dosa dengan menyebutkan nama-nama sholihin. Begitu pula kalau ada cerita sholihin, saya ingin seperti mereka. Jangan terlampau banyak cerita. Cerita itu, saya bilang, banyak orang ini sekarang salah sangka. Mungkin banyak orang akan marah saya cakap macam ini. Cerita itu puan-puan, ibarat masakan, dia itu garam. Yang penting itu ilmunya, mana yang haram dan mana yang halal. Itu ilmu. Cerita itu macam garam. Kalau cerita terlampau banyak, macam Anda masak banyak garam, Anda boleh makan tak? Tapi kalau tidak ada cerita, makanan ini hambar. Tapi tetap bisa Anda makan. Walaupun tak sedap rasanya, tapi perut Anda kenyang. Tapi kalau banyak garamnya, Anda makan, perut Anda sakit. Banyak orang itu macam, saya nak cerita Habib. Datang jauh cuma nak cerita. Jangan macam tu. Nak ilmu. Nanti kalau Anda nak ilmu, nanti akan saya bawa cerita. Cerita itu 10%, 15% je, bas. Untuk apa namanya? Garam saja. Sekarang terbalik, ceritanya yang banyak. Iya, kalau ceritanya benar. Cerita bila-bila salah pula. Benar, banyak orang itu cerita ambil daripada Israiliyat. Tentang cerita, banyak cerita-cerita yang batil itu banyak. Cerita-ceritanya Syiah itu banyak yang batil. Cerita-ceritanya beberapa tafsir banyak yang batil. Dia ambil, ini cerita seronok nih, orang pasti senang. Jangan ketika mengajar, jangan cari senangnya orang, tapi cari perlunya orang. Apa yang orang perlukan, itu yang Anda buat. Karena kalau orang mendapatkan apa yang mereka perlukan, mereka akan senang. Jangan letakkan ke mereka apa yang mereka senang. Kadangkala yang mereka itu senang, yang mereka itu seronok, itu bukan perkara yang baik. Orang tak tahu mana halal, mana haram, cerita ke kanan dan ke kiri. Habis umur. Wa nawaitul iman wa tasdiq bi tariqis sufiyah. Lah ini adalah manhajul Hadramut. Ya Allah, aku menuntut ilmu ini agar aku mengetahui kebenaran thariqah tasawuf. Thariqah apa? Tasawuf. Karena banyak sekarang kalau Anda tengok orang-orang yang Wahabi yang tak suka tasawuf, mengatakan tasawuf ini perkara yang apa ya? Syirik. Menyembah kubur. Dulu kami ketika di Hadramut, kan setiap hari Jumat ziarah ke Zambal. Mereka itu cakap kita kuburiyun. Ahli kubur dibilang, ahli kubur. Tak. Itu semua ada dalilnya, itu semua ada dalilnya. Saya belajar ilmu ini agar saya mengetahui dalil ini apa. Jadi bukan kenapa saya ini ziarah kubur. Abah saya ziarah, saya pun kena ziarah. Jangan macam tu. Anda kena tahu apa dalilnya. Lah, menuntut ilmu seperti ini, ya itu jalannya. Untuk mengetahui dalil-dalil, untuk mengetahui kebenaran apa yang Anda lakukan. Wa taktsiru sawadis sufiyah wal hali wal amal, untuk memperbanyak jumlahnya orang-orang yang suka tasawuf. Begitu pula di dalam perbuatan mereka. Wa nadhar li fadlillah wa rahmatihi wal i'anah minallah wa taufiq wal intirah baina yadayhi wal idrar wal iftiqar lillahi ta'ala. Begitu pula saya menuntut ilmu ini agar saya boleh menyaksikan rahmat Allah. Benar, Suf. Anda boleh datang ke sini, rahmat Allah, buan-buan. Dari mulai Anda dari rumah
sampai ke sini, boleh masuk, boleh datang. Sikit saja rahmat Allah dicabut, sikit saja apa itu? Termogan, rusak sikit saja. Cakap 37,8. Boleh masuk tak? Anda tengok saya macam tak panas. Saya tak apa-apa. Yang sakit bukan Andanya, yang sakit termogannya. Termogannya terkena corona. Sakit. Anda tak boleh masuk, Sof. Tak boleh masuk. Maknanya Anda sampai ke sini, berapa puluh rahmat Allah yang sudah Anda dapatkan. Benar, Sof, itu. Berapa puluh rahmat Allah. Dan orang tak akan faham kecuali orang yang menuntut ilmu. Karena itu, ulama itu adalah orang yang paling awal masuk surga itu para ulama. Mungkin daripada mereka itu ibadahnya sedikit, maksudnya sholatnya, puasanya sedikit. Saya tahu beberapa ulama tidak puasa sunnah, tidak pernah puasa sunnah, hanya puasa Ramadan saja. Tapi mengajar mulai pagi sampai malam. Saya tanya kenapa? Sudah, ini saya punya amal. Saya tak pernah puasa Senin Kemis, saya tak pernah puasa Bid, Walasud, saya tak pernah. Cuma saya mengajar tak pernah lepas. Ada ulama seperti itu. Dan sampai sekarang kuburnya diziarahi. Macam tuh, memang ada orang itu macam-macam. Dan saya wallahu a'lam, golongan yang paling awal masuk surga itu adalah para ulama. Karena pahala mereka itu banyak. Mereka tidak hanya untuk mereka sendiri. Kalau puasa kan hanya untuk Anda sendiri kan. Anda puasa, pahala untuk Anda. Tapi kalau Anda mengajar, Anda dan orang lain. Wa nawaitu ma nawa bihi ibadaka sholihun wal ulama wal amilun. Begitu pula ya Allah, aku berniat apa yang diniatkan oleh hamba-hambamu yang soleh wal ulama, begitu pula ulama al alimun. Allahumma taqabbal minna wa atmim masirana wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. Ya Allah, terimalah apa yang aku amalkan ini ya Allah. Sof, tengok para ulama itu sebelum belajar berdoa, setelah belajar berdoa, mereka takut Sof sama Allah itu. Wala takilna, ya Allah, jangan sampai aku ini melihat, ini paling penting. Jangan sampai aku ini melihat, aku ini sampai di sini karena aku. Tak, macam itu. Anda boleh sampai ke sini karena Allah. Anda boleh belajar karena Allah. Jangan sekali-kali Anda merasa Anda. Semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya saya boleh sampai sini, saya boleh belajar. Ketika belajar saya boleh faham. Ketika faham saya tak salah faham. Setelah faham saya tak lupa. Setelah tak lupa saya boleh beramal. Setelah beramal pahalanya diterima oleh Allah. So ini adalah step-step yang sangat banyak. Dan semua itu bukan Anda. Semua berdasarkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal Anda dari rumah, kereta Anda tak rusak, tak ada accident, tak ada jam. Semuanya adalah step by step. Semuanya itu adalah rahmatnya Allah. Jangan sekali-kali ini semua saya yang buat. Allah buat sikit aja termogannya rusak, habis kita semua. Dulu kan pernah sekali nak belajar elektrik mati. Pernah kan? Ada yang macam ini, Habib tak kuat Habib. Buka ini, sikit saja, api tak ada. Rahmat Allah dicabut sikit saja, kita sudah pening. Wala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullahu bimannika wa karamika fi khairin wa lutfin wa afiyah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa dzurriyyatina wa qarabatina wa azwajina wa ashabil huquq. Wa man alimna aw man wa man allamana aw man allamnahu. Ya Allah, ampunilah, aku berniat belajar ini agar Engkau mengampuni kami. Sof, tengok. Mengampuni kami, ini namanya tawassul. Ya Allah, dengan berkah belajar ini, ampunilah kami. Orang tua kami, guru-guru kami, anak cucu kami, kerabat-kerabat kami,
istri, suami kami ya Allah, dan orang-orang yang mempunyai hak kepada kami ya Allah, dan orang yang mengajarkan kami dan orang yang kami ajarkan. Sof tengok. Waman awsana bidu'a waman awsainahu warhamna wardo'anna wa adkhilna al-jannata wa najina minan nar wa aslih lana sya'nana kulluh. Allahumma ja'al li fi hadat tahsil wal mutala'ah wa fi jami'i asbabi wa harakati wa sakanati wa jami'i tasarrufati al-aun wal barakah wassalamah. Ya Allah, jadikanlah aku di dalam menuntut ilmuku ini, di dalam belajarku ini, dan apa yang aku buat untuk menjadi sebab menuntut ilmu dan semua gerakanku dan diamku ya Allah, mudah dan selamat. Mudah dan selamat. So banyak, so itu sering terjadi macam ini. Saya malam-malam saya buka kitab, sudah mengantuk. Ya Allah, jangan Engkau beri rasa ngantuk ini. Ya Allah, walaupun saya tidak ngantuk, berilah aku kefahaman ya Allah. Berilah keberkahan. Makna berkah itu dalam waktu yang sikit, saya boleh faham yang banyak ya Allah. Banyak orang ini tak faham berkah. Berkah Habib. Apa berkah? Yang penting berkah apa? Berkah itu maknanya dalam suatu yang sikit boleh dapat banyak. Kadangkala ilmunya sikit, tapi berkah manfaat dari ilmu itu banyak. Kadangkala waktunya sedikit, tapi Anda boleh paham banyak. Kita di dunia ini berapa tahun, puan-puan? 80 tahun, 90 tahun, maksimum 100 tahun. 100 tahun masih ada yang nak hidup. Dari 100 tahun itu, yang menuntut ilmu berapa tahun? 15 tahun masih baby lagi tak menuntut ilmu. Nanti 90 tahun sudah tak boleh keluar rumah. Dalam waktu ini, waktu yang sedikit ini mungkin 50 tahun, waktu ini akan diganti oleh Allah selamanya, puan-puan. Di akhirat kelak. Ya tak tahu selamanya di akhirat, selamanya di surga, atau selamanya di neraka. Selamanya ini bukan 50 tahun, bukan 1 juta tahun. Selamanya tak terhingga. Itulah makna rohim, puan-puan. Makna rohim, makna karim adalah Allah mengganti 50 tahun kita dengan jutaan tahun di surga. Allah maha dahsyat adabnya, maknanya Allah mengganti. Kita ini kan orang-orang kafir, itu bermaksiat berapa tahun, puan-puan? Tak sampai 100 tahun pun mereka bermaksiat, tak sampai 100 tahun. Tapi mereka akan masuk neraka jutaan tahun. Itu namanya syadidul iqab. Itu namanya muntakim. Muntakim yang maha membalas dendam. Maha membalas. Maknanya 50 tahunmu itu akan aku ganti selamanya di neraka. Dan bagi orang muslim, 50 tahunmu Anda beribadah, aku ganti selamanya di surga. Orang kalau bukan ulama tak akan paham hal-hal macam ini. Cakapnya yang penting berkah aja. Yang penting Anda kena paham. Lepas itu kena berkah. Wa taisirul umur ma'ar rohah lil qalb wal badan. Ya Allah, permudahlah dan berilah aku ketenangan di dalam hati dan kesehatan di dalam badanku. Wasalimni min antusgilani anka wa antahula baini wa baina ta'atik. Ya Allah, selamatkanlah aku dari hal yang menghalangiku antara engkau dan aku, ya Allah. Setiap nak beribadah ada aja alasan, ada aja. Setiap nak pergi anak menangis, ada aja. Nanti anak itu suami menangis, ada aja. Ada puan-puan, saya banyak jumpa macam itu. Tak boleh datang Habib, suami bebel. Alamak, biasanya istri yang bebel, ini suami bebel, tak boleh hadir.
Ada aja. Ya, ini saya bilang maknanya Allah tak beri antar rizki. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada hal-hal yang membuat aku itu terhalang daripada Engkau, ya Allah. Wa ja'al lil kafaf wal afaf. Nah, ini paling penting untuk para ustadz. Ya Allah, jadikanlah aku ini kafaf, cukup, dan afaf. Afaf ini tak minta orang. Ini banyak ustadz yang tak paham ini. Karena kalau ustadz sudah meminta orang, dia tidak akan free untuk cakap. Ustadz, tuk guru, habib, kiai, dia itu kena cakap puan-puan hal yang membuat Allah senang. Betul apa tidak? Apa yang membuat Allah, walaupun yang membuat Allah senang itu tidak membuat orang senang. Betul apa tidak? Kan banyak hal-hal yang membuat Allah senang, tapi tidak membuat dia senang. Contohnya, ada orang nak menikah, perempuan muslimah nak menikah dengan laki-laki yang tak Islam. Tanya pada saya, Habib, bolehkah? Tak boleh. Kenapa? Ini memang itu adalah agama, itu adalah syariat Islam. Laki-laki muslim boleh menikah dengan ahlul kitab, tapi perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan orang yang tidak muslim. Kalau ada orang itu kan kalau dibuat semacam itu, kalau sudah cinta, dia tak akan dengar, dia akan marah. Saya sudah cinta dengan boyfriend saya kena menikah dengan dia. Ustadz, beri saya fatwa halal, saya beri Anda uang. Kalau iman tak kuat, boleh diberi fatwa? Oke, tak apalah. Nanti macam-macam di akhirat, saya tanggung. Saya tanggung. Kadangkala sesuatu yang membuat Allah senang tidak membuat orang itu senang. Seorang ustadz, seorang dai kena cakap apa yang membuat Allah senang, bukan membuat orang lain senang, dan dia tidak akan mampu seperti itu kecuali ekonomi dia stable. Saya tak perlu dengan nanta, saya sudah punya kerja sendiri. Saya punya kedai runcit kah, saya punya kedai makan kah, saya sudah punya gaji. Engkau marah, engkau tak marah, tak ada kena-mengena dengan saya. Tapi coba, jika contoh saya, digaji oleh perempuan ini. Habib, saya nak menikah dengan boyfriend saya. Boleh katanya. Boleh. Habib, tapi dia bukan Islam. Tak apa. Dia pun juga percaya dengan Allah. Iya Habib, tapi dia bukan Islam. Tak ada masalah. Karena apa? Takut duit. Tengok. Karena itu doanya para ulama habaib itu ija'al lil kafaf wal afaf. Cukup dan tak minta-minta orang. Ini yang paling penting. Dan banyak orang-orang itu, banyak para ustadz itu tak bisa atau tak ada freedom karena tetap ekonomi dia terpulang kepada orang lain. Allahumma inni, kejap lagi. Allahumma inni wa harakati wa sukuni wa di'atan indaka fafatni aina ma kunta. Ya Allah, gerakanku dan diamku ini adalah titipan. Aku menitipkan gerakanku ini dan diamku ini kepadamu. Selama aku titipkan, jagalah ya Allah. Jagalah titipan mana, jagalah aku ya Allah. Wa tawallani bi wilayatika allati tawallaita biha fafatni ainama kuntu. Ya Allah, jagalah aku dimanapun aku ada ya Allah. Wa tawallani bi wilayatika allati tawallaita biha ibadaka sholihin. Allahumma la ya'sa min rahmatik. Ya Allah, tidak ada ya'as. Apa ya'as itu ya? Putus asa. Tidak boleh kita putus asa kepada Allah lah ya. Banyak orang itu belajar sekali tak paham, 2 kali tak paham, saya putus asa. Kelasnya Habib Ali ini susah, saya give up je. Tak boleh macam itu. Anda kena sekali tak paham 2 kali. 2 kali tak paham apa? 3 kali. Insya Allah Anda cuma belajar. Faham bukan urusan Anda loh ya. Faham itu urusannya Allah. Banyak, macam mana Habib? Iya, orang nak masuk exam, kena belajar kan?
Pas atau tidak pas, bukan urusannya dia, Suf. Urusannya selain dia. Urusan Anda berusaha. Faham, terpulang kepada Allah. Karena itu kalau nak faham, setelah belajar, minta doa kepada, ini adalah madhab ahli sunnah wal jamaah. Itulah yang namanya tawakal. Banyak orang cakap tawakal, saya tak kerja, saya dapat uang. Itu bukan tawakal. Kejalah. Nanti uang terpulang kepada Allah. Buat apa yang Anda bisa, Allah akan teruskan. Tapi kalau Anda tak buat apa yang Anda bisa, Allah tak akan buat apa yang Allah nak. Allahumma la ya'sa min rahmatika wa la amna min makrik, dan tidak ada keamanan daripada azabmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa na'udzubika min adlik. Ya Allah, aku meminta rahmatmu ya Allah, dan aku berlindung daripada keadilanmu ya Allah. Karena itu kita ini minta kepada Allah, jangan minta adil, minta rahmat. Kalau kita minta adil kepada Allah, macam confirm masuk neraka lah. Benar, Suf, confirm masuk neraka. Tengok, kita ini sholat 24 jam ya. Hari ini aja kita berbuat baik berapa jam? Dari 24 jam ini berapa jam? Ada 1 jam? Tak ada. 23 jam ini kemana? Kalau Allah nak adil kepada kita ya, saya tak kira kita akan masuk surga. Wallahu a'lam. Karena itu jangan sekali-kali minta, ya Allah, saya nak adil ya Allah. Jangan macam itu. Minta rahmatnya Allah. Ya Allah, walaupun saya hari ini hanya beribadah 1 jam, tapi yang memasukkan aku ke dalam surga bukan ibadahku ya Allah, tapi rahmatmu. Karena itu aku minta rahmatmu ya Allah. Aku buat apa yang aku bisa ya Allah. Kadangkala memasakku di dapur lebih banyak, lebih lama daripada ibadahku ya Allah. Saya di office lebih lama daripada ibadahku. Tapi rahmatmu ya Allah lebih besar daripada pahalaku ya Allah. Karena itu masukkanlah aku ke surga dengan rahmatmu, bukan dengan ibadahku ya Allah. Bukankah itu yang diajarkan oleh para tuk guru kita? Masuk surga dengan rahmat, bukan dengan amal ibadah. Karena itu kan di dalam sini, ya Allah, aku meminta rahmatmu dan aku berlindung daripada keadilanmu ya Allah. Wa narghabu ilaika fi afdoli wajhika fi afdoli wajhi kalimatik. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana wa la amala illa ma wafaqtana. Ya Allah, tidak ada ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Dan tidak ada amal kecuali melalui taufik yang Engkau berikan ya Allah. Semuanya itu taufik ya, semuanya mana taufik ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk kita beribadah. Itu namanya taufik. Wala halan illa ma wahabtana subhanaka la ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram nas'aluka husnal khotimah. Ini juga penting. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan wasilah taklim ini ya Allah, dengan wasilah hadir majlis taklim ini ya Allah, husnul khotimah. Husnul khotimah. Fi khairin wa afiyatin wa anfa'na bil maqbuli minna. Amin ya rabbal alamin bi jahi sayyidil mursalin wa khatimin nabiyyin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ali kullin wa sairis solihin. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan ini selesailah sudah niat apa? Niat membaca. Insyaallah yang akan datang kita akan masuk niat apa? Al mustami' awid daris awizair al murtad di mawadi' wa amakinas solihin wa khilaqal ilm wa dzikir. Orang-orang ini di bawahnya yang belajar, yang mendengar. Kalau belajar ini memang dia murid resmi, datang bawa kita, bawa ini. Mustami' ini yang tak ada niat untuk hadir majelis taklim, berjalan, tengok kok ada majelis taklim, dia juga ikut duduk, walaupun tidak ada niat. Tapi kalau Anda kan memang dari awal niat nak belajar, itu niatnya yang sebelumnya lah. Yang ini yang akan datang
niat orang yang tak sengaja tengok majelis taklim kemudian join. Ada yang nak tanya sebelum saya akhiri? Oke, tak ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diberkahi dan dijadikan kelas ini sababan lidukhulinal jannah, dan dijadikan kelas ini sababan lihifdina an hadzal waba, dan jadikan kelas ini sebab untuk turunnya rahmat lana wali ahbabina wali walidina wa sairil muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma tajal fina wala minna syaqqiyan wala mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la syaqqiyan illa as'atahu wa dhaliman illa hadaitah wa la madluman illa nasartahu wa la hajatan min hawaijid dunya illa laka fiha ridha wa nafi'a salah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma wa aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.